Horas menjua-jua, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joseph Ranginangin di dalam YouTube saya, yakni Pelita Hukum dan Politik, di mana channel yang memberikan ataupun video-video yang menyuguhkan mengenai edukasi, hukum, dan juga ke politik kepada teman-teman dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kali ini saya Joseph Ranginangin akan membuat video mengenai hukum pemerintahan daerah atau otonomi daerah. Tapi sebelumnya saya berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung channel ini, walaupun jumlah like-nya dan penontonnya sedikit, tapi tetap teman-teman menonton dan like video ini. Dan saya perlu ingatkan bagi teman-teman yang merasa video ini penting dan mengedukasi, silahkan like videonya, tonton videonya sampai habis, jangan setengah-setengah, karena setengah-setengah itu akan menimbulkan ilmu yang mengambang, tidak sempurna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya. Dan kalau merasa teman-teman channel ini berguna bagi orang lain, silakan di-share ke semua media sosial teman-teman yang ada, baik itu Facebook, Instagram, maupun WhatsApp, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi kali ini saya Joseph Ranginangin akan mengangkat tema, yakni mengenai pemerintahan daerah, atau orang juga mengatakan otonomi daerah. Nah, di channel kali ini saya juga akan memberikan sedikit kasus yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Oke teman-teman, jadi jangan lupa saksikan terus channelnya. Oke. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tema mengenai pemerintahan daerah atau disebut dengan otonomi daerah. Nah, adapun channel yang saya angkat ini ada kaitannya dengan suatu kasus yang ada. Nah, mungkin teman-teman menanya atau juga pernah mempelajari, baik itu yang mendengar ataupun mempelajarinya di bangku sekolah, baik itu SMA mungkin sudah ada dipelajari di berbagai sekolah-sekolah, sudah ada mempelajari mengenai pemerintahan daerah. Mungkin teman-teman yang masih sekarang duduk di bangku kuliah sarjana, khususnya itu di Fakultas Hukum dan juga ilmu sosial lainnya seperti politik dan lain sebagainya, administrasi negara juga ada mempelajari ini. Nah, saya kali ini akan menambah kembali wawasan teman-teman sekalian mengenai sistem pemerintahan daerah dan otonomi daerah. Oke, jadi teman-teman, sistem pemerintahan daerah itu artinya penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh gubernur bersama dengan DPRD provinsi dalam hal ini, berdasarkan asas-asas otonomi daerah dan juga berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, jadi itulah pengertian singkat mengenai pemerintahan daerah. Nah, pemerintahan daerah ini sendiri teman-teman, sebagaimana kita ketahui, muncul di Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 18, di mana di dalam pasal 18 itu dijelaskan mengenai pengertian ringkas mengenai pemerintahan daerah, elemen-elemen daripada pemerintahan daerah, hak dan kewajiban dari pemerintahan daerah. Nah, di dalam pasal 18 ini nantinya bukan hanya dalam pasal 18 saja, tapi dalam pasal 18 ini juga ada dibagi menjadi dua, yakni urusan pemerintahan, hubungan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah, dan juga ada 18B mengenai pemerintahan daerah khusus. Itu dia teman-teman. Nah, jadi tetap kita itu bicara ataupun membuat sesuatu itu harus berdasarkan konstitusi atau undang-undang. Jadi pemerintahan daerah itu sekali lagi terdapat dalam pasal 18
Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan pemerintahan daerah ini sendiri muncul atau pertama kali gagasannya itu ketika pasca reformasi tahun 1998, di mana gagasan ini atau gerakan reformasi ini menuntut pemerintah yang pada saat itu, yakni pemerintahan sistem Orde Baru yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden Soeharto, menyatakan bahwasannya pemerintahannya itu tidak demokratis dan kebijakan-kebijakannya itu tidak pro kepada rakyat. Nah, itulah menyebabkan terjadinya sistem pemerintahan daerah. Namun teman-teman perlu dicatat, pemerintahan daerah ini baru dapat terrealisasi pada tahun 1999 dengan terbitnya undang-undang pertama, yakni Undang-Undang Nomor 2 tahun Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Jadi sekali lagi baru terwujud pada tahun 1999, yakni dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999. Itulah pertama kali undang-undang mengenai sistem pemerintahan daerah. Nah, namun di dalam kenyataannya, dalam praktiknya di lapangan, Undang-Undang Nomor 22 ini tahun 1999 ini juga belum mampu menjawab permasalahan yang ada dan menimbulkan sedikit pergerakan di berbagai daerah. Yakni kemudian 5 tahun kemudian muncullah undang-undang baru, yakni Undang-Undang Nomor 32 tahun Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, di mana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 ini mencakup semua yang menjadi daerah-daerah mana saja, dan ada beberapa daerah yang terjadi pemekaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Apa saja daerah-daerah yang bermekaran itu? Daerah-daerah pemekaran itu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu, seperti daerah Kepulauan Riau yang dulu satu bagian menjadi dari Riau. Nah, kemudian tahun 2004 itu bermekaranlah nama Kepulauan Riau yang ibu kotanya adalah Tanjung Pinang. Nah, seperti daerah Banten dan lain sebagainya. Itulah undang-undang yang 32 tahun 2004. Nah, kita selanjutnya yakni apa saja atau adakah asas-asas pemerintahan daerah. Nah, asas-asas tentunya dalam suatu pemerintahan diperlukan asas-asas ya teman-teman. Nah, asas-asas inilah yang menjadi pedoman baik itu nanti pemerintahan daerah maupun pemerintahan untuk melaksanakan pemerintahannya lebih baik. Nah, di dalam sistem pemerintahan daerah ini ada beberapa asas yang harus dipatuhi atau diikuti oleh pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur dan juga DPRD provinsi ya teman-teman, dalam melaksanakan pemerintahannya. Yakni ada asas sentralisasi, asas desentralisasi, ada asas dekonsentrasi, dan ada asas tugas pembantuan. Nah, apa itu asas-asas tersebut? Pengertian asas-asas tersebut: pertama, asas sentralisasi, artinya asas yang menekankan bahwasanya pemerintahan di Indonesia itu dilaksanakan oleh pemerintahan pusat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang kedua ada namanya asas desentralisasi. Nah, asas desentralisasi itu apa? Asas desentralisasi itu teman-teman, asas pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat atau urusan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah. Itu dia, itulah yang gubernur bersama dengan DPRD. Nah, yang ketiga ada namanya asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini asas pelimpahan atau pemberian wewenang kepada pemerintahan pusat, yang dimana nantinya pemerintahan daerah ini yang mengurus atau yang melimpahkan itu kepada pemerintahan daerah itu dibantu oleh alat-alat pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya seperti kantor dinas, perumahan umum misalnya tentang perumahan rakyat dan lain sebagainya.
Itu di asas dekonsentrasi. Nah, asas tugas pembantuan ini artinya pelimpahan kewenangan dari pemerintahan daerah, dalam hal ini provinsi, kepada pemerintahan yang lebih kecil atau lebih bawah dari daerah tersebut. Misalnya pelimpahan dari tugas gubernur yang gubernur itu kepada bupati. Artinya bupati yang membantu gubernur tersebut dalam melaksanakan tugas. Itu dia teman-teman. Nah, selanjutnya dalam sistem di era saat ini, undang-undang yang 32 tadi itu yang mengatur mengenai hal tersebut kemudian diubah lagi teman-teman. Diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, Undang-Undang Nomor 3 inilah yang dipakai dan tercantum dalam asas-asas yang tadi saya sebutkan, asas sentralisasi, dekonsentrasi, asas dekonsentrasi, asas tugas pembantuan. Jadi di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 ini dijelaskan asas-asasnya, yang dimana Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 itu tadi tidak dijelaskan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, dalam konteks ini lagi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dijelaskan lagi apa menjadi urusan-urusan pemerintahan daerah, yang dimana sebelumnya tidak dijelaskan secara rinci mengenai urusan-urusan pemerintahan, baik itu pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, selanjutnya teman-teman, di dalam sistem pemerintahan daerah ini juga ada namanya, seperti yang saya sudah singgung di awal, urusan pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui di konteks Indonesia ya teman-teman, pemerintahan itu ada dua seperti yang saya sebut tadi, pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Nah, yang dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing. Nah, urusan pemerintahan daerah itu dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kalau pemerintah pusat urusannya apa saja? Yakni pertama, ada urusan agama. Nah, agama ini menjadi urusan pemerintahan pusat karena ini bersifat esensial. Adanya Kementerian Agama dibentuk. Nah, yang kedua ada namanya justisi. Justisi ini artinya pembentukan peradilan oleh pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan tinggi. Adapun peradilan di tingkat daerah, misalnya pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, itu adalah sebagai wujud daripada dekonsentrasi tadi teman-teman. Artinya badan-badan ataupun lembaga yang ada di daerah-daerah itu membantu melaksanakan tugas dari pemerintah pusat dan mendorong mendorong pemerintahan daerah itu sendiri. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang bertanya apakah peradilan-peradilan itu mendapatkan gaji dari pemerintahan daerah, jawabannya tidak. Jadi para hakim, para jaksa ataupun lain sebagainya yang ada di tingkat pusat, yang ada di tingkat daerah maksudnya teman-teman, yang ada di tingkat daerah seperti peradilan-peradilan dan kejaksaan itu, nah itu tetap para pelakunya atau para ASN-nya itu tetap mendapatkan gaji dari pemerintah pusat. Nah, selanjutnya apa yang menjadi urusan pemerintah pusat teman-teman? Itu ada ketiga, yakni kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal ini terkait dengan kebijakan ekonomi. Nah, yang bersifat makro. Nah, kebijakan moneter ini itu kebijakan yang bersifat mikro, seperti masalah otoritas jasa keuangan, seperti kebijakan mikro yang diatur oleh otoritas jasa keuangan dan lain sebagainya. Nah, kalau kebijakan fiskal yang makro inilah Bank Indonesia, seperti penetapan mata uang, suku bunga, penerbitan uang dan peredaran uang, itulah dia. Kalau yang mikro itu tadi seperti pelayanan dasar, seperti pengawasan keuangan di bank BRI atau lain sebagainya, itulah moneter. Nah, selanjutnya itu ada namanya politik luar negeri. Nah, politik luar negeri itu tetap menjadi urusan luar negeri, urusan pemerintah pusat maksudnya, di mana pemerintah pusat lah ini mempunyai kewenangan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yang dimana dibentuk namanya Menteri
luar negeri. Adapun duta-duta besar itu hanya penempatan sementara di daerah, itu hanya penempatan sementara oleh DPR, atas persetujuan DPR ditempatkanlah di daerah. Misalnya duta besar India di Medan, atau duta besar Rusia misalnya di Jakarta, atau duta besar Australia di Jakarta atau di Bandung. Itu merupakan hasil daripada pemerintah pusat, itu menjadi kewenangan pusat, tapi ditempatkan kantornya berdomisili di daerah tersebut. Itu dia teman-teman. Nah apa dan urusan-urusan pemerintah pusat tadi itu diatur teman-teman di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 itu, yakni pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Mungkin teman-teman tentang sistem pemerintahan daerah, mungkin teman-teman mengatakan abang ini bohong atas makan. Silahkan dicek teman-teman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 10 tentang sistem pemerintahan daerah. Nah, di dalam selain urusan pemerintah pusat, jadi mungkin ada yang bertanya, lantas bang atau lantas mas atau lantas pak, apa yang menjadi urusan pemerintahan daerah? Apakah pemerintahan daerah itu tidak menyelenggarakan pemerintahannya atau hanya menerima bantuan saja dari pusat? Tidak teman-teman. Jadi daerah itu seperti pengertian tadi itu tetap menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan tadi, dan sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerahnya. Nah, urusan pemerintahan daerah itu apa? Nah, urusan pemerintahan daerah itu diatur teman-teman sekali lagi terdapat di dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, yakni pasal 11. Nah, apa yang menjadi kewenangan daripada pemerintahan daerah itu? Nah, kewenangan pemerintahan daerah itu seperti pertama, itu adalah ada dua itu teman-teman, yang ada yang wajib atau pelayanan dasar, dan ada non pelayanan dasar atau tidak wajib. Nah, pelayanan dasar itu seperti apa? Nah, pertama ada pendidikan, sosial, tenaga kerja, terus perumahan, dan lain sebagainya teman-teman. Jadi terdapat dalam pasal 11. Jadi sekali lagi, urusan pemerintahan daerah itu terdapat dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yakni ada pelayanan dasar atau wajib dan non pelayanan dasar atau pilihan. Nah, yang wajib tadi itu seperti pendidikan, sosial, tenaga kerja, terus namanya perumahan rakyat, dan lain sebagainya. Nah, kalau non pelayanan dasar itu seperti apa? Nah, non pelayanan dasar itu atau tidak wajib itu terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, Undang-Undang pasal 12 itu ada seperti misalnya lingkungan hidup, terus investasi, dan juga lain sebagainya. Jadi ada dia misalnya lingkungan hidup dan investasi, penanaman modal itu menjadi pilihan dasar, daripada pertahanan itu menjadi pilihan dasar. Namun yang tadi itu tetap menjadi urusan pemerintahan pusat, itu teman-teman. Nah, jadi itulah urusan-urusan pemerintahan daerah tadi. Tetap fungsinya itu menjalankan pemerintahan suatu daerah berdasar, dalam hal ini adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi, yang dimana sesuai dengan asas-asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah tersebut. Jadi itu teman-teman. Nah, kali ini saya akan mengambil contoh kasus mengenai urusan pemerintahan daerah. Ini kemarin sempat viral, yakni pernyataan daripada Menteri Mafes, yakni Menteri Maritim dan Investasi, yang ada kemarin itu statement ataupun opini daripada Bapak Luhut, itu kan Bapak Menteri Marves gitu, itu menyatakan bahwasanya mengenai Candi Borobudur akan dinaikkan tarifnya untuk melakukan revitalisasi terhadap Candi Borobudur, karena sudah ada yang bermasalah di Candi Borobudur itu, dikarenakan banyaknya pengunjung yang melakukan
tindakan yang merusak namanya Candi Borobudur. Nah, mungkin ada di media sosial menyatakan bahwasanya Menteri Marves ini terlalu over oriented ataupun terlalu over dalam melaksanakan tugas. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi teman-teman, opini daripada Bapak Marves, Bapak Menteri Maritim dan juga Investasi mengatakan demikian atau mengambil alih demikian. Beliau melihat dari sudut tugas pemerintahan pusat seperti yang kita jelaskan tadi teman-teman. Ada pertahanan, ada politik luar negeri, ada agama, ada justisi, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Nah, yang dilihat ataupun opini daripada Bapak Marves tadi, maksud saya Bapak LBP Panjaitan, Bapak Marves lah kita bilang gitu ya, itu mengeluarkan statement demikian, itu tidak salah teman-teman, tidak salah statementnya itu. Mungkin beliau melihat seperti tadi tugas pemerintahan pusat itu. Jadi dalam bidang agama wajar bila misalnya pemerintah pusat mengambil alih melakukan revitalisasi, karena Candi Borobudur kita ketahui itu merupakan pusat studi agama Buddha di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia, dan salah satu termasuk keajaiban dunia, 7 keajaiban dunia. Nah, jadi tidak salah kalau misalnya Bapak Luhut itu melakukan demikian demi kepentingan bersama dan melihatnya dalam konteks agama. Tapi kalau misalnya teman-teman melihat dari konteks pariwisata, memang statement daripada Bapak Marves itu agak, kalau kita pelajari tadi itu menjadi urusan daripada pemerintah daerah bersama dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, jadi mungkin Bapak Marves itu melihat atau melakukan revitalisasi terhadap Candi Borobudur itu karena melihat tugas pemerintahan pusat dalam hal agama, dan juga mungkin Bapak Marves itu mengatakan bahwasanya akan mungkin sudah berkonsultasi dengan Menteri Agama untuk melakukan revitalisasi itu. Jadi tidak ada yang salah dengan opini daripada Bapak Marves, Bapak Maritim dan Investasi, itu tidak ada, karena beliau melihat daripada tugas daripada pemerintahan pusat. Karena Candi Borobudur itu seperti yang saya katakan tadi merupakan wadah daripada umat beragama Buddha untuk beragama. Jadi tidak salah kalau misalnya Bapak Marves itu mengatakan demikian, karena melihat fungsi daripada pemerintahan pusat itu di bidang agama. Jadi itu teman-teman. Jadi itulah contoh-contoh yang saya berikan mengenai sistem pemerintahan daerah. Jadi demikianlah teman-teman channel video yang saya buat ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kalau ada kata-kata saya atau pengucapan saya yang salah dalam memberikan edukasi, saya minta maaf, dan semoga adanya video ini dapat memberikan pencerahan kepada teman-teman mengenai hukum khususnya pemerintah daerah. Oke teman-teman, jadi saya ingatkan lagi kembali bagi teman-teman yang merasa teredukasi dengan video ini, silakan di like videonya, di komen videonya di kolom komentar, dan juga di subscribe di pojok kanan. Dan juga kalau merasa teman-teman ataupun ada teman mungkin gitu yang merasa kesulitan, oh gimana ini mengenai sistem pemerintahan daerah, bingung, kita nggak tahu gimana apanya. Nah, mungkin bisa di share video ini kepada teman-temannya, baik itu di Facebook, di Instagram, maupun di WhatsApp, mungkin gitu ya teman-teman. Demikianlah video saya ini. Terakhir saya ingin berpantun kepada teman-teman, berpantun sebagai penutup channel ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita menyaksikan video YouTube ini. Oke teman-teman, jadi jangan lupa di like, di share,
dan subscribe videonya. Oke teman, nyalakan loncengnya karena subscribe itu gratis teman-teman. Oke, biar saya semangat lagi buat videonya dan memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya. Horas, salam sehat, salam sejahtera.